warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat, baik sebagai Ketua Prodi Teknik Elektro dan sebagai sektor dan pada ini saya nanti dan selalu saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya mau presentasikan mengenai rancangan proposal terakhir yang berjudul Rancang Bangun Detektor Golongan Darah Manusia Menggunakan Sensor CRT dengan Metode ABO berbasis Arduino Uno. Dimana saya kan di sini untuk pembahasan mengenai untuk bab 1 mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2-nya untuk golongan darah untuk sensor PCR yang Arduino, selanjutnya untuk LCD. Untuk metode penelitiannya, yang pertama tahap penelitian, perencanaan hardware, perencanaan software, dan metode pengolahan data. Suatu pendahuluan untuk latar belakangnya. Pertama, pengujian dan pengamatan untuk menentukan golongan darah dengan sampel darah. Yang kedua, menentukan golongan darah masih menggunakan indera penglihatan secara langsung. Bisa kita temui sendiri pada saat proses pendonor darah, proses pendonoran darah biasa dilakukan oleh petugas PMI, yang dimana petugas PMI itu dalam mengidentifikasi darah setiap individu itu menggunakan metode yang namanya metode ABO, dimana penggolongan darah yang dimana setiap darah itu nanti di sampel darah dimasukkan ke kertas sampel darah yang dimana per masing-masing golongan darah itu bakal dikasih dengan cairan yang namanya antisera atau antigen A, antigen B maupun resusnya. Dan untuk perumusan masalahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana cara menentukan golongan darah manusia menggunakan metode ABO. Yang kedua, bagaimana cara untuk membuat detektor golongan darah menggunakan sensor PCR 5000. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengkarakteristik sensor yang digunakan. Untuk batasan-batasan masalahnya, dalam proses reaksi aglutinasi atau non aglutinasi mempengaruhi proses pembacaan sensor. Kedua, menentukan golongan darah hanya menggunakan metode ABO. Dan yang ketiga, display hanya dapat ditampilkan pada LCD tersebut. Dimana untuk tujuan penelitiannya adalah apa? Yang pertama, rancang bangun detektor darah manusia yang menggunakan sensor PCR dengan metode ABO berbasis Arduino Uno. Dan yang kedua, menggantikan metode manual indera penglihatan manusia mata petugas diganti dengan alat detektor yang memiliki sistem otomatis. Dan yang ketiga, menentukan karakteristik sensor PCR 5000. Dan adapun manfaat dari penelitiannya, pertama, agar dapat mendeteksi jenis golongan darah manusia secara otomatis dan dapat mengurangi kemungkinan tingkat kesalahan dalam proses pengujian golongan darah secara manual. Dan yang kedua, menjadi alternatif bagi yang pemula yang belum tahu bagaimana cara menggolongkan darah, mengetahui sebenarnya apa jenis darah apa yang kita punya gitu, misalkan golongan darah A atau B. Untuk pemula gitu, menjadi alternatif supaya dengan menggunakan alat ini bisa lebih otomatis dan lebih efisien. Dan untuk bab 2-nya, untuk landasan teori, dimana sebelum perancangan alat yang saya buat di sini, saya membaca beberapa kajian pustaka. Yang pertama, penelitian sebelumnya, yang perancangan alat ukur golongan darah berbasis mikrokontroler AT89S92 oleh kelas. Yang kedua, alat pendeteksi golongan darah berbasis Arduino Uno oleh Hastinisi dari Teknik Elektronik Politeknik Muhammadiyah Jakarta. Dan yang ketiga, alat deteksi golongan darah menggunakan sensor BH 1750 berbasis Arduino oleh Himawan dari Jakarta. Nah, di mana dari masing-masing penelitian sebelumnya, di masing-masing penelitian ini, contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Hastinisi, dia menggunakan
sensor LDR sebagai media deteksinya, dan untuk penelitian yang Mawada sendiri menggunakan sensor BH1750, di mana dua-duanya ini merupakan sensor cahaya. Cahaya tapi jenisnya berbeda gitu. Itu karakteristik. Nah, selanjutnya mengenai golongan darah. Jadi di mana darah merupakan ciri khusus dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Nah, adapun cara penggolongan golongan darah dengan metode RPO bisa dilihat di tabel. Untuk golongan darah A memiliki antigen A nya positif dan B nya negatif. Golongan darah B memiliki antigen A nya negatif dan B nya positif. Dan golongan darah AB memiliki dua-duanya antigen AB nya positif, dan golongan darah O negatif untuk antigen A dan B nya. Adapun gambaran untuk sampel darahnya yang saya buat secara ini desainnya. Jadi di sini merupakan contoh sampel darah A. Di sampel darah A di sini bisa kita lihat sendiri. Di situ ada seperti bercak-bercak ataupun penggumpalan ini disebut, dimana ini disebut proses aglutinasi atau proses penggumpalan, dan di antigennya itu terjadi proses pencampuran, bisa kita sebut sebagai proses non aglutinasi, proses penggumpalan yang tidak menggumpal atau menyampur. Sedangkan sensor yang saya pakai di sini sensor CRT, yang dimana merupakan sensor reflektif menggunakan inframerah sebagai transmitter dan fotoradar sebagai receiver. Dimana untuk inframerah sendiri bisa kita ganti menggunakan LED sebagai media penerangannya, sebagai media transmitter, dan terus fotoradar sebagai receivernya, penerimanya. Adapun untuk sensor dari TCRT sendiri ini terdiri dari dua buah komponen, transmitter dan receiver. Dan untuk konstruksinya kurang 1,2 mm. Nah, di sini ada Arduino Uno sebagai otak dari ataupun prosesor dari alat sendiri, di mana Arduino merupakan kit elektronik yang dirangkai open source, yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip dan controller Amiga 328, di mana memiliki Arduino seperti ini, memiliki spesifikasi tegangan input yang dimanfaatkan 712 volt, IO-nya 6-14 pin, dan 6 pin untuk PWM, proses memori 5MA, dan kecepatan inputnya 16 MHz. Dan untuk pemrograman Arduino sendiri dipakai menggunakan aplikasi dari Arduino, yaitu Arduino IDE. Bisa dilihat sendiri contoh aplikasi pemrograman di Arduino. Selanjutnya komponen selanjutnya ada kristal display atau LCD, di mana sebagai media penampil dari alat ini untuk hasil proses baca detektor dari sensor apakah ditampilkan di LCD. LCD yang saya pakai di sini adalah LCD 16x2, di mana terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. Adapun konfigurasi pin masing-masing LCD ada pin buat suplai daya, pengatur kontra dan data, mengatur kontra display. Kita dulu. Nanti habis Habib kita istirahat dulu 1 jam ya Pak. Boleh. Istirahat, sholat makan dulu ya. Nanti baru mulai. Boleh.
enak kamu kan baik Enak. absen bisa Boleh ada bebas loh. Bebas. Cuma 15 menit ya Lid ya. Iya Pak. Oke, baik, kita lanjutkan kembali untuk bab 3 bahas tentang metodologi penelitian. Di sini saya bagi beberapa step pada tahap penelitian. Pertama, tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini meliputi dari studi literatur, persiapan barang-barang yang diperlukan yang bakal diuji, dan selanjutnya untuk proses karakteristik sensor. Jadi nanti bakal membandingkan dari sensor sebelumnya dan sebelumnya antara sensor ATM, sensor BH170 maupun sensor DCS 3200 dengan sensor yang saya pakai sekarang di sini 5000. Lanjut perencanaan hardware yang meliputi desain konstruksi alat dan maupun skematik rangkaian. Selanjutnya perencanaan software meliputi pemrograman pada Arduino untuk alat tersebut. Selanjutnya pengujian alat. Pengujian alat memiliki dua pengujian. Yang pertama pengujian secara laboratorium pada petugas PMI Kota Bandung, dan selanjutnya pengujian melalui hasil yang diuji oleh hasil laboratorium yang diuji oleh PMI. Analisis data, analisis data ini meliputi mengolah data yang sudah diambil, baik itu dari karakteristik sensor TCRT maupun hasil pengujian alat. Selanjutnya kesimpulan, itu menyimpulkan hasil dari data yang diperoleh. Untuk perancangan hardware-nya bisa dilihat sini sendiri berbentuk box. Jadi di mana ada beberapa komponen. Sini yang pertama Arduino Uno, terus push button, LED, LED, terus switch ya, cover, dan sebagainya. Memiliki diameter panjang 18,5 cm, lebar 11,5 cm, tinggi 6,5 cm. Untuk skematik rangkaiannya dibagi 3, dibagi 4 ya. Di sini ada rangkaian TCRT 5000 sebagai rangkaian sensor, rangkaian push buttonnya, terus rangkaian LED ya, terus rangkaian LCD 12x2. Untuk perancangan softwarenya sendiri dari mulai posisi mulai di sini power ya, power saklar sudah di on kan, on. Di sini sistem akan menginisiasi LCD organisasi menyala, sistem akan bekerja. Nah, setelah sistem bekerja di sini bakal ada perintah di LCD masukkan sampel, di mana sampel itu kalau misalnya sudah dimasukkan ada perintah tekan start. Nah, kalau misalkan iya, dia sensor akan bekerja dan mendeteksi sampel yang sudah dimasukkan tadi. Kalau misalkan karena terdiri dari dua sensor ini, sensor A dan sensor B. Kalau misalkan sensor A yang positif dan sensor B yang negatif, maka hasil golongan darah dapat dilihat golongan darah A. Selanjutnya akan ditampilkan di LCD 16x2, dan apabila tetap reset, apabila iya akan mengulang lagi program ke awal. Kalau misalkan tidak, program selesai. Untuk selanjutnya metode pengolahan data pada pengujian karakteristik sensor. Jadi pada pengujian karakteristik sensor di sini menggunakan nilai yang ditetapkan dari hasil pengujian intensitas cahaya LED terhadap sensor yang dipakai, yaitu sensor TCRT 5000, dan pada sensor yang ketiga sebelumnya itu BH1750 dan sensor LDR yang sudah dipakai pada penelitian terdahulu.
perancangan pengujiannya. Ternyata tabel perancangan pengujian dan yang kedua ini tabel perancangan hasil pengujian sensor yang nanti bakal dikalkulasikan di sini, dihitung nilai rata-ratanya, terus dihitung standar deviasi dan bakal bisa ketahuan ketelitian dari masing-masing sensor tersebut. Selanjutnya metode pengolahan data pada pengujian sampel golongan darah. Pertama, pengambilan sampel data diuji dilakukan terhadap responden pria ataupun wanita yang sebelumnya dilakukan uji laboratorium oleh petugas PMI Kota Bandung. Jadi sebelumnya ada responden yang tes darah sana, tes golongan darah. Di sini saya sudah kumpulkan golongan darah A, golongan darah B, AB dan O. Ini nanti diuji di laboratorium PMI Kota Bandung, dan selanjutnya detektor golongan darah ini dapat diuji dan mengoperasikan alat secara langsung. Nanti dibandingkan hasil dari laboratorium dengan alat yang saya buat sekarang. Adapun untuk tabel rancangan pengujian sampel golongan darah bagi berikut. Kemudian untuk pengujian sampel darah anti A, anti B nya nanti bakal diisi positif atau negatif. Terus besaran sensor dari masing-masing pengujian, sensor 1 berapa volt dan sensor 2 berapa volt, dan hasilnya benar atau salah. Selanjutnya untuk perhitungan hasil pengujian, yang dimana dihitung dari nilai seberapa akurasinya, berapa persen. Oke, sekian Pak. Ya, kemudian mungkin bisa dikritisi apakah calon penguji nantinya. Silakan Pak Asep dan Pak Rudiatnya kemana? Ya. Terima kasih Pak Yusi. Siap. Ya, Saudara Halim gitu ya. Saudara tadi bagus lah, ada apa rujukan ya. Sebelum merancang kan ada rujukan dari mana-mana saja. Cuma ketinggalan nama saya tidak ada di sana. Ya, ya, berarti belum kenal saya. Saya merancang pendeteksian golongan darah itu pada tahun 2012. Ya. Ya. Kurang jauh Pak. Ya. Saya pada tahun 2012 ini alat uji golongan darah sistem ABO berbasis microcontroller AT Mega 889S52 ya. Nah, ini diterbitkan pada jurnal Teknik Informatika dan Komputer ya. Nah, ini ya. Siap ya Pak. Ini jadi pada tahun sekian saya sudah membuat seperti itu. Nah, berapa tahun? 8 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan itu ada bedanya kan? Ada bedanya. Harus ada bedanya dan dulu dengan sekarang gitu. Jangan sampai misalnya tahunnya beda tapi masih sama begitu alat ujiannya. Nah, dulu sekarang juga misalnya menggunakan sama sampel, ya darah, terus misalnya ada cairan, ya deteksi berdasarkan kode warna itu apa ya, sehingga bisa menentukan ini. Nah yang sekarang bagaimana? Nah jadi untuk yang sekarang, jadi kan untuk dari bentuk sebelumnya kan dari proses sebenarnya dari proses aglutinasi dan non aglutinasi. Kalau misalkan positif dia lebih cenderungnya kan darah itu menggumpal, jadi otomatis apabila ditembak oleh LED gitu ya, oleh sensor, jadi pantulan lebih besar gitu. Kalau misalnya terjadi aglutinasi kan berarti itu proses non aglutinasi kan proses jadi nyampur gitu antara darah dengan cairan visceral itu kan. Jadi apabila LED ditembakkan di situ dan diterima oleh sensor, jadi lebih kecil gitu cahaya yang diterimanya. Nah, sedangkan dari untuk ini kan dari LDR dan BH1350 kan lebih dominan intensitas cahaya itu lebih dominan apa ya namanya, lebih berpengaruh gitu Pak. Beda dengan yang PCR 5000, dia lebih banyak pemakaiannya ataupun implementasinya atau pengaplikasiannya biasa dipakai di robotika, misalkan di line follower, biasa buat mendeteksi garis hitam untuk kulit. Jadi PCRT dengan BH1750 dan LDR itu bedanya, kalau PCRT di sini lebih bisa mengurangi gangguan luar, gangguan di lingkungan sekitar yang
yang identik, di mana pada penelitian sebelumnya kan gimana cahaya gitu. Kalau misalkan kita pengujian di ruang ini oke lah, misalkan karena cahaya masih sedikit ya, misalnya kalau di luar kan beda lagi gitu kan, LDR dan BHD pasti bakal terpengaruh lebih besar gitu dibandingkan dengan PCR. PCR ini tidak terlalu terpengaruh karena dia di mana mempunyai transmitter dan receiver. Transmitternya itu berupa dari LED, cahaya dari LED dan diterima oleh fotodioda gitu. Jadi tidak terlalu terpengaruhi gitu. Nggak, maksudnya gini, kalau dulu kan konsepnya ini cairan gitu ya, Iya. ini kertas atau lapis ini, terus dilihat misalnya ya, dilihat. Sekarang si hasil campuran darah dengan kertas yang Iya, itu saya- kamu apa deteksi Iya. dengan TCR itu, Iya, bisa. deteksi gitu ya. Iya. Ya, contohnya saya sudah bikin sih Pak. Hmm? Sebelumnya kan saya udah bikin semua. Ya nggak apa-apa. Ini konsepnya aja dulu. Kamu deteksi. Iya, deteksi. Terus bagaimana cara deteksi? Jadi variabel kan kita adanya di pemrograman kan. Jadi saya di programnya kan karena di sini ada 2 sensor. Jadi pada saat kita menggolongkan golongan darah, dengan kita menggolongkan membaca dari golongan A dengan B aja sudah cukup, dia bisa ketahuan dia golongan darah A atau B ataupun AB ataupun O gitu. Nah misalkan di sensor A, misalnya sensor A itu ada sensor 1, sensor satunya di sini kan misalnya positif, dia bisa nilaikan high sebagai high, misalnya nilaikan 1 gitu kan. Dan untuk sensor 2 dia 0 atau low kan. Jadi nanti variabel kan apabila sensor 1 lebih besar daripada sensor 2, maka dia akan menampilkan ini golongan darah A. Seperti itu. Nggak, maksud saya itu cara pendeteksiannya itu terhadap kalau zaman sekarang kan, maksud saya gitu, zaman sekarang itu orang deteksi suhu tidak usah misalnya melihat ini kan langsung jarak jauh gitu ya, jarak jauh. Misalnya terdeteksi oh ini suhunya sekian. Nah, maksud saya apa kamu bisa nggak misalnya saya mendeteksi golongan darah A misalnya atau B, C itu saya hanya deteksi jarak jauh saja gitu. Kalau itu kan harus, soalnya kan darah kan identik dengan cairan ya. Yang namanya cairan kan kita ada kayak tadi kan sel-sel, ada protein, di mana ada sel-sel membran kan. Di mana itu kan harus uji secara langsung, harus diambil sampel darahnya. Beda dengan suhu kan bentuknya kan dia apa ya, energi kan, bisa dibaca oleh sensor. Beda dengan darah, kalau darah ini kan emang harus diambil sampelnya, soalnya dia berbentuk sel gitu. Nah, kan di situ bisa di sini kan karena dicampur dengan cairan anti A, anti B, gitu, resusnya gitu. Jadi emang secara ini emang harus diambil sampelnya. Gitu ya. Iya. Jadi tetap aja kamu misalnya tetap mendeteksinya pendeteksian secara manual gitu ya. Artinya adalah diambil gitu kan, terus dicampurkan dengan cairan, terus kamu misalnya hanya mendeteksi atau memoto gitu ya, atau misalnya sehingga misalnya ada informasi yang disampaikan itu darah A, B, C. Ya hampir sama ya. Jadi apa bentuk lain yang kamu ingin sampaikan dalam? Jadi kan untuk ini, jadi ada tiga tujuan ya. Nah, jadi kan tujuannya berarti. Nah, itu tujuannya. Ya, merancang bangun alat tersebut ya dengan PCR 5000, dan keduanya itu menggunakan metode manual dengan otomatis dengan alat ini. Dan yang ketiga ini menentukan karakteristik sensor PCR. Nah, jadi di sini lebih dominan membandingkan dari penelitian sebelumnya mengenai alat ini yang menggunakan sensor kurang LDR, BH1750 maupun TCS 3200 gitu. Nah, stop. Tujuannya, kalau tujuan itu kan apa yang akan kamu capai gitu ya nanti, dan tujuan itu harus terukur gitu ya, terukur. Nah, kalau saya melihat yang seperti di bawah, menentukan karakteristik sensor ini, ya, bagaimana terukurnya? Ya tadi Pak. Jangan tujuan aja. Jadi untuk menentukan karakteristik ini kan, tadi saya mencoba mengukur ataupun membandingkan dengan sensor lain kan dengan
intensitas saya dari LED yang dipancarkan dengan jarak tertentu. Jadi nanti dibandingkan. Bukan. Kalau nomor 1 sudah pasti misalnya. Tujuan tuh apa yang kamu akan capai dan nanti akan terrealisasi gitu ya. Nomor 1 sudah pasti misalnya kamu akan merancang suatu alat dan ada buktinya. Itu berarti kan tercapai gitu ya. Kalau yang nomor 3, bagaimana nanti kamu membuktikannya? Hasil pengukuran. Menentukan karakteristik sensor. Bukan karakteristik sensor sudah ada dari sononya. Bahasanya lain ya. Jadi Sudah ada dari sononya kan karakteristik sensor TCR T5000 gitu kan? ya, mungkin bahasa diubah lagi jadi membandingkan mungkin dengan sensor lain, gimana? Ya jadi maksudnya apa? Nomor 1 oke lah, kamu akan merancang. Terus tujuan yang apa lagi yang akan dicapai oleh kamu? Tadi mencapai penelitian atau keakuratan yang semakin bagus. Apa? Jadi seberapa teliti dari Nanti kamu akan di bab sekian itu akan menentukan ketelitian. Benar gak? jadi perbandingan antara sensor sebelumnya Ya nggak apa-apa kalau tercapai nanti kamu menentukan ketelitian. dengan kan pengujiannya kan dengan LED dengan maupun dengan jarak yang dipakai itu. Jadi per sensor itu beda-beda maupun data analog maupun digital. Tapi analisisnya harus lebih banyak kan, ini kan bukan D3 ya. Kalau D3 misalnya bikin alat jadi nggak apa-apa gitu. Kalau S1 kan harus lebih ke analisisnya, benar seperti Pak Kasep tadi bahwa misalkan ketelitian bagaimana berdasarkan referensi apa gitu ya. Jadi lebih banyak teorinya, lebih diangkat lagi gitu ya. Ya, terus nih nomor kedua, saya lihat tujuannya aja. Tujuannya menggantikan metode manual. Hah? Dengan dilihat secara langsung. Bagaimana kamu? Kan maksudnya gini kan, untuk kayak tugas gitu kan, misalkan sampel darah sudah diambil, ditaruh di kertas darah, nanti kan dicampur dengan cairan antisera itu kan ya. Nah yang tahu kan hanya orang-orang tertentu yang berpengalaman, yang tahu di bidangnya kan, yang tahu oh ternyata bisa dilihat sini kan, oh ini golongan darah A. Nah itu dituangkan ini nanti ke buku definisi manual itu seperti apa? Oh iya begitu. Di adanya di Karena kan gini tadi itu, kalau kita penelitian itu kan harus real, berdasarkan nanti uji, bukti, fakta. Ini misalnya menggantikan manual dengan otomatis, gitu ya. Dan angan-angannya terlalu jauh gitu. Bagaimana pengukurannya gitu ya, atau membuktikannya? jelaskan di Jadi kamu di tujuannya belum bulat gitu lah gitu. Kalau nomor 1 oke lah gitu ya. Contoh ini misalnya, lebih reliable atau lebih teruji atau terukur kalau misalnya kamu tujuannya adalah misalnya dapat menentukan sistem mobil itu. golongan darah misalnya A, B, C dan D gitu ya. Nanti kan diuji, oh ini golongan darah A, B gitu ya. Misalnya contohnya ini, misalnya gitu ya. Kan itu terukur maksud saya. Dan itu akan dibuktikan pada pembahasan kamu berikutnya kan. Akan ada daftar pengujiannya gitu ya, ada konsep pengujiannya sehingga hasilnya seperti itu. Kan penelitian. Nah itu ya. Jadi apalagi yang kamu pingin kamu apa capai gitu dengan satu rancangan detektor darah ya, alat pendetektor detektor berarti sudah alat kan gitu ya. Iya, sudah termasuk alat. Sudah alat lah, menghasilkan suatu alat penguji darah gitu ya. Membaca. Itu apa yang terbayang oleh kamu? Hah? Karena kalau misalnya belum kebayang, saya yakin kan kamu tidak akan bisa mengerjakan di bab 4-nya, ya, nggak akan bisa, gitu ya. Kalau harus terbayang, apa saya yang akan lakukan ini, bagaimana ini, kalau terbayang tadi itu pengujian, oh begini pengujiannya, begini. Jadi kan nantinya yang pertama kita melakukan pengujian sampel golongan darah diuji
Kalau misalnya sama, berarti kan tingkat keakurasinya kan bisa dihitung di situ Pak. Dari untuk pengujian alat seperti itu. Apa tingkat keakuratan? Iya, keakurasian dari pengujian laboratorium dengan alat ini gitu. Nanti kan misalkan Tantan menguji di PMI golongan darah pas dideteksi dengan alat ini ternyata juga berarti akurasi. Jadi perbandingan dengan pengujian ini dibandingkan dengan apa? Jadi dibandingkan dengan uji laboratorium petugas PMI. Ya nggak apa-apa kalau kamu misalnya sanggup misalnya dapat menentukan tingkat akurasi. Saya tidak yakin. Akurasi ya. Ya betul kalau misalnya nanti di sananya misalnya kamu menjabarkan tingkat akurasi, gitu ya. Ya di sini harus ada misalnya dapat menentukan tingkat akurasi dalam menentukan golongan darah, gitu ya. Kalau misalnya golongan darah, apalagi apa tidak ada tersirat kamu satu konsep baru lain misalnya, tapi kan penentuan golongan darah misalnya pada melalui apa gitu ya. Tadi itu misalnya gelombang apa, smartphone atau apa gitu ya. Biar misalnya saya misalnya di sini bisa mendeteksi, dilaporkan gitu ya. Yang sudah saya jelaskan tadi Tidak. mengenai darah gitu Pak. Mengenai darah sendiri kan mempunyai sel dan DNA sendiri dengan mempunyai kadar berbeda gitu. Memang harus diambil sambil sampelnya kalau darah seperti itu. Oke. Berarti ada tingkat akurasi ya. Iya. Nah, oke, kalau tingkat akurasi kamu lebih cenderungnya misalnya Ujian perbandingan ke alat ya, Iya. suatu alat yang memiliki akurasinya. Nah iya gitu. Jadi kan makanya di yang ketiga tadi ada uji apa namanya ketelitian antara sensor-sensor sebelumnya gitu dengan alat sebelumnya. Nanti kan itu yang tadi saya buat di bab 3 itu Pak, antara PCR 5000 terus BH 170 sama LDR nanti bakal dibandingkan gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti terbayang oleh kamu nggak misalnya, kalau kamu misalnya menentukan tingkat akurasi, gitu ya, kamu harus misalnya ke tempat pengujian yang sebenarnya, gitu ya, pengujian sebenarnya. Nanti dia menentukan misalnya yang ini berapa, yang ini berapa, gitu ya. Nah, terus tingkat akurasi nanti alat yang kamu rancang itu diposisikan untuk tingkat akurasi yang mana, gitu ya. Karena seperti ini, untuk alat yang di laboratorium misalnya ada tingkat akurasinya harus berapa persen, gitu ya. Alat yang misalnya dipublish, gitu ya, tingkat akurasinya sekian misalnya. Alat untuk umum, gitu ya, tingkat akurasinya berbeda-beda loh, gitu. Kamu nanti menentukan ini untuk di golongan mana, gitu ya. Seperti misalnya gini, komponen untuk hankam berbeda dengan komponen untuk umum, untuk publish, gitu ya. Beda, gitu ya, dan tingkat akurasinya. Oke, ya, jangan main-main ini dengan tingkat akurasi, gitu ya. Siap. Karena laboratorium misalnya tingkat akurasinya 0,5 misalnya, gitu ya. Iya Pak. Untuk yang lain tingkat akurasinya lain lagi, mempunyai tingkat. Nah berarti kan nanti kalau kamu misalnya menentukan tingkat akurasi, berarti di landasan teorinya juga ada pembahasan tingkat akurasi, gitu ya. Di pendahuluannya juga ada akurasi, gitu ya. Tidak main-main nih. Saya nggak main-main Pak. Kalau apa sih bedanya yang plus minus itu A plus? Oh ini maksudnya kalau ini kan bisa detek masuk A plus tuh plus ini positif Pak. Jadi pas di kan ini kan sampel darah, sampel darah kita dikasih semua sini, dikasih antigen A, antigen B, AB dan A itu resus gitu. Nah pada saat di sini ternyata dikasih antigen A terjadi pengumbalan atau mitik. Nah di sini proses aglutinasi namanya gitu Pak. Positif berarti. Berarti positif dia. Nah, sedangkan dia di sini tidak terjadi reaksi apa-apa gitu, malah bercampur antara cairan dengan darah itu, jadi disebut dia negatif. Nah, sedangkan di sini kan,
atau pengembangan juga di kasus Kalau yang orang itu rapid test itu yang diukur apa nih? rapid test. Cairan. Nah, Ini kan darah juga rapid test itu. Ah, tuh. Kalau menarik itu ya Pak ya. Iya. Gabungin dengan alat kita. nih. Betul, gitu maksudnya. Udah ganti judul lah. Gimana lagi nanti lah. Karena betul, misalnya itu tingkat pengukuran darah ya, rapid test dan salah juga. Maksud saya itu tadi itu gitu. Karena kalau misalnya ini ada kaitannya dengan rapid test gitu ya, Iya nih. Mantap. nilai jualnya juga ada, terus populernya ada kan, in zaman sekarang. Tadi yang saya katakan ini 12 tahun yang lalu saya sudah mengukur seperti ini gitu ya. Bedanya dengan sekarang apa? Cuma sensor aja. Nah, sensor mainnya kan cuma di sensor sebenarnya. Coba nih cari-cari yang ukur apa gitu. Itu gimana Pak? Rapid test Ini udah Pak, nggak selesai. bukan, maksudnya gini. Sekarang yang di rapid itu kan, Darah. yang rapid darah itu kan dia cuma menentukan ini nih karakteristik darahnya begini gitu ya. Nah, ini juga sama kan, karakteristik A, B, C, D itu darahnya begini kan gitu ya. Sama sebenarnya. Kamu menggunakan sensornya sama gitu ya. Cuma beda sensor. Beda Sensornya sama. karakteristik ininya aja, darahnya. Darahnya. Sensornya Nah, sama. itu tadi. Gitu. Pendidikan selanjutnya Pak. Pendidikan selanjutnya. Yang itu kan si jalan sebenarnya ini mah. Ya mungkin ya perlu bimbingan juga kalau misalkan baik kalau misalkan itu dari apa bapak sekalian yang membimbing saya gitu ya, dalam arti membantu kan di sini kan dikejar juga target gitu Pak. Ya maksudnya gini, kalau kamu nanti kaitan dengan tadi itu pendeteksian darah untuk keperluan rapid gitu ya, tidak perlu misalnya ketelitian keujian gitu ya, itu kan lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ke darah yang ABO gitu ya, itu pasti diperlukan tingkat akurasi tadi itu ya, karena betul-betul seperti itu. Kalau misalnya yang rapid sekarang gitu ya, kan hanya misalnya ini darah ini mengandung satu sel atau gen aja yang menyatakan COVID gitu ya, maka muncul misalnya ini positif gitu ya, ini negatif gitu ya. Ditambah fitur gitu. Ditambah fitur. Ya fitur ditambah. Itu. Masalahnya kan Jadi dikasih fitur ya. Iya, kalau fitur mah sudah pasti gitu ya, fitur mah. sama deh darahnya juga darah bagian di mana diambil karena kan kemarin saya rapid test itu di sini Pak diambil. Oh, iya. Lebih akurat daripada di sini. Mm-mm. Nah itu bedanya apa gitu? Oh, gitu. Kalau di sini kan darah arteri Pak. Arteri darah yang bisa memancarkan darah. Jadi bisa kan kita bisa mengukur berat nadi kita. Berarti Di kan sini lebih darah akurat arteri. ya. Jadi di sini kan ada proses donor darah kan memang harus di sini, nggak di sini. Beda kayak infus. Diambil darahnya di sini ya. Di sini Nah, dia darahnya tuh darah arteri, darah yang memancarkan. bagus deh lah, tambahin fitur itu. Ya. Biar nanti dipanggil Prabowo. Jadi kalau tadi itu kalau ABO itu sudah zaman 12 tahun yang lalu saya bilang gitu itu. Sama malah ada COVID nih, sama apa berdua nih. Ini apa ada COVID? Waduh. Ya. Jadi kamu cuma maksud saya tuh apa yang kamu pikirkan itu dengan ini harus fokus ya kan. Dan harus tadi itu kalau betul-betul itu penelitiannya betul-betul komprehensif gitu ya. Terus misalnya sinkron dengan yang lain gitu ya. Itulah fungsi sebenarnya seminar proposal itu. Jadi ketika ada masukan bisa dikasih. Malahan kalau bisa proposal tuh kalau di tempat yang itu nggak satu, yang diajukan tuh 2. Banyak Pak ya. Jadi nanti
kira-kira mana yang bahan mana yang kira-kira paling dikuasai, nah itu yang nanti akan jadi tugas akhirnya. Karena nggak mungkin milih bahan yang kurang dikuasai, nah, itu kan akhirnya akan memperlambat juga, walaupun memang pada akhirnya bisa juga dipelajari, cuman akan memperlambat. Jadi di situ bantuannya ya mending kalau di kita mah cuman satu kira-kira yang benar-benar ini pilih sendiri aja yang benar-benar dikuasai gitu, supaya nanti tidak terhambat kesananya juga. Oke, tuh. Terus yang tadi itu ya, itu sama tadi itu. Dapat menentukan reses kan positif atau negatif. Itu di tujuannya bisa saja begitu. Ya. Kalau misalnya terkaitan dengan COVID, dapat menentukan positif atau negatif dengan apa? Skala, gitu ya. Skala berapa? Kan ada nilai skalanya kan? Kalau COVID. Tinggal ganti-ganti itu aja. Ya. Sama penelitian laboratoriumnya. Jadi tujuan adalah kita tadi ya dapat menentukan research positif atau negatif atau dapat menentukan research gitu kan. Jadi itu tambahan lagi itu. Ya iya kan. Kalau kamu misalnya tadi ke golongan darah kan harus tahu nantinya research positif atau research negatif gitu ya. Selain AB atau misalnya kalau ke COVID kamu dapat menentukan positifnya berapa misalnya nilainya positif berapa atau negatifnya berapa. Alat mandi. Ya oke lah. Terima Ya. kasih. Siap. Gimana? Pak Tuyat gimana cukup? Saya ada juga Itu itu iya panas ya. Coba. memang kebetulan untuk masalah alat pendeteksi golongan darah itu sebetulnya yang sudah caleg itu sebetulnya saya pernah lihat gitu ada, cuman pas ternyata pada waktu itu pernah saya ngobrol-ngobrol kekurangannya itu adalah keterbatasan pembacaan data. Karena waktu itu hanya bisa membaca atau bisa meneliti hanya cuman 10 sampel darah. Iya. Nah yang diinginkan dinas kesehatan atau PMI lah, PMI sebagai penggalang darah gitu. Inginnya itu kan beberapa, kalau misalnya kita donor darah itu kan bisa puluhan ataupun ratusan orang, banyak. Nah, mereka tuh ingin supaya pengecekan darah ini tuh bisa misalkan 100 orang atau 100 sampel sekaligus tuh langsung dibaca datanya, nanti ditampilkan bahwa ini golongan darahnya ini gitu. Sebetulnya memang ada gitu. Jadi untuk alat ini tuh sebetulnya memang bukan produk ataupun bukan hal yang baru gitu. Jadi sebetulnya alat seperti ini tuh sebetulnya harusnya hal ini bisa lebih banyak melakukan penelitian ke laboratorium gitu. Supaya bisa menghasilkan data yang bisa benar-benar lebih akurat lagi. Itu. Jadi kalau alat alim ini sendiri diciptakannya apa cuman bisa membaca satu sampel aja atau gimana? Atau ada mungkin berikutnya pengembangan Kak? Kecuali kalau tadi itu, kalau bisa alat salim dibikin untuk 100 sampel atau misalkan 50 sampel, itu lebih bagus lagi. Lebih banyak. Ini memang menurut gue karena dia nggak ada batasan sih Pak. Kamera kan pakai sensor. Ya cuman kan keakuratan ininya juga harus diperhitungkan. Jadi ini dari sampel 1, ini data dari sampel 2, ini data dari sampel 3 gitu kan. Kan uji penelitian saya kan nanti kan uji dengan hasil laboratorium dari PMI gitu ya. Nanti yang dari respon yang sudah ada, golongan darah A, golongan darah B, nanti dibandingkan dari hasil pengujian PMI. Misalnya itu golongan darah A, nanti diuji ini benar nggak A? Nanti itu Pak perbandingan. Ya kalau uji itu perbandingan sampelnya, enggak maksudnya itu pembacaan ataupun pengujian dalam satu waktu itu bisa
bisa apa banyak oh satwa